Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Della Putri Aprilianti. Aku dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Mindset. Buku ini berjudul Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Buku ini ditulis oleh seorang dosen psikologi di Stanford University yang bernama Carol Susan-Dweck. Awalnya, Carol Susan-Dweck menulis buku ini pada tahun 2006 dalam bahasa Inggris. Selanjutnya diterbitkan oleh PT Ballantine Books di New York pada tahun 2008. Yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2016 dan terus melakukan revisi sampai dengan tahun 2020 oleh PT Baca. Sehingga buku ini adalah hasil terjemahan dari PT Baca tersebut. Buku ini memiliki tebal sebanyak 399 halaman dan memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari buku ini adalah covernya menarik, kemudian di dalam buku ini juga terdapat kata-kata motivasi dan juga inspirasi, serta ada juga beberapa gambaran atau ilustrasi. Dan di dalam buku ini juga terdapat banyak amanat dan juga nasihat yang dimana bisa mengubah pola pikir seseorang untuk meraih kesuksesan. Adapun kekurangan dari buku ini adalah terlalu banyak bacaan-bacaan yang dimana sulit untuk dipahami jika sekali dibaca. Jadi kadang untuk memahami buku ini butuh berkali-kali untuk membaca suatu gambarannya. Teman-teman semua, manusia itu berbeda-beda dan sangat unik loh. Manusia dibedakan berdasarkan ciri fisik mereka, kemudian sifat-sifat mereka, genetik mereka, karakteristik mereka, dan juga karakter mereka serta reaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, selain itu, apalagi sih yang dapat membedakan setiap manusia itu? Yang dapat membedakan setiap manusia itu adalah sesuai dengan judul buku ini, yaitu mindset. Jadi, manusia dapat dibedakan berdasarkan mindset mereka, yaitu ada dua jenis tipe mindset untuk manusia. Carol Susan-Dweck membagi mindset ke dalam dua jenis, yaitu growth mindset dan juga fixed mindset. Lalu, seperti apa sih perbedaan antara dua jenis pola pikir ini? Suatu ketika, Carol Susan-Dweck mengadakan penelitian kepada anak-anak sekolah dasar. Dia ingin mengetahui apa reaksi dari anak-anak sekolah dasar apabila dihadapkan dengan situasi atau permasalahan yang sulit. Carol Susan-Dweck memberikan teka-teki yang sangat sulit kepada anak-anak sekolah dasar tersebut. Namun awal mula, dia memberikan teka-teki yang mudah, kemudian yang sedang, kemudian yang sulit, kemudian yang sangat sulit. Saat dihadapkan dengan teka-teki mudah, anak-anak tersebut senang dan juga mengerjakan teka-teki tersebut. Saat dihadapkan dengan teka-teki yang sedang, mereka mulai berpikir dan juga tetap mengerjakan teka-teki tersebut. Ketika dihadapkan dengan teka-teki yang sulit, mereka kewalahan. Bahkan reaksinya ada yang berkeringat, ada yang berdiam karena tidak tahu harus apa dan bagaimana. Ada yang berjalan-jalan untuk mencari inspirasi. Namun, Carol Susan-Dweck dikagetkan oleh dua reaksi dari anak-anak SD tersebut, sekolah dasar tersebut, yang menurutnya di luar prakira. Anak yang pertama bereaksi sangat senang ketika dihadapkan dengan teka-teki sulit dan juga yang sangat sulit. Anak tersebut berdiri di atas kursi, lalu memegang kedua tangannya seperti ini dan berkata, aku suka tantangan. Lalu dia menyelesaikan teka-teki tersebut. Lalu anak yang kedua bereaksi seperti ini.
pelajaran untukku. Nah, Carol Sandwich merasa heran dengan reaksi kedua anak tersebut. Sedangkan reaksi anak-anak lain, mereka kewalahan dan juga enggan untuk melanjutkan sampai dengan ke teka-teki yang sangat sulit. Mereka berhenti di teka-teki yang sulit dan juga merasa tidak ingin mengerjakan teka-teki tersebut. Tetapi reaksi kedua anak ini di luar perakiraan. Reaksi dua anak ini menunjukkan bahwa mereka menyukai permasalahan. Lalu dari sini Carol Sandwich membagi mindset ke dalam dua jenis, yaitu growth mindset dan juga fixed mindset. Kedua anak yang tadi disebut dengan growth mindset atau mindset tumbuh, sedangkan anak-anak yang lain yang enggan menerima tantangan disebut dengan fixed mindset. Kira-kira apa sih perbedaan antara fixed mindset dan juga growth mindset? Orang dengan tipe fixed mindset cenderung menganggap bahwa segala potensi dan juga kemampuan di dalam diri seseorang ada sejak awal mula dia lahir atau dibawa berdasarkan genetik atau keturunan, sehingga sulit untuk mengubah kemampuan dan juga potensi dalam diri seseorang tersebut. Sedangkan orang dengan tipe pola pikir growth mindset berpikir bahwa potensi dan kemampuan di dalam seseorang didapatkan berdasarkan usaha dan juga jerih payah dari orang tersebut. Kemudian dalam menghadapi tantangan, orang dengan tipe fixed mindset cenderung menolak untuk menerima tantangan baru. Mereka cenderung lebih memilih untuk menekuni bidang yang dimana mereka sudah menguasai bidang tersebut. Sedangkan orang dengan tipe growth mindset cenderung menyukai tantangan. Mereka senang dengan hal-hal yang baru yang dimana mereka belum menguasai bidang-bidang tersebut. Mereka akan terus belajar dan juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka alami serta bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Teman-teman semua, tipe growth mindset dan juga fixed mindset akan memiliki pandangan dan juga reaksi yang berbeda ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Misalnya, dalam suatu kasus, seseorang menerima langsung 3 permasalahan di dalam satu waktu. Permasalahan pertama adalah dia mendapatkan nilai yang buruk, kemudian saat pulang, dia terkena tilang, lalu setelah kena tilang, dia menelpon temannya, lalu ternyata ditolak panggilannya oleh temannya dan temannya tersebut malah marah kepada orang tersebut. Nah, apa sih tanggapan atau pandangan dari dua tipe pola pikir yang tadi? Orang dengan tipe fixed mindset akan berpikir bahwa hari itu dia sangat sial, dunia membencinya, dia sangat sedih, dan juga dia sangat kesal dengan dirinya sendiri. Dia sangat kesal dengan dunia dan semua orang di dalamnya. Sedangkan growth mindset akan selalu melihat sisi positif dari setiap kejadian atau hal, walaupun hal tersebut negatif. Contohnya di dalam ketiga masalah tersebut, growth mindset akan berpikir, mengapa dia mendapatkan nilai jelek? Apakah yang kurang? Lalu dia berencana bahwa dia akan memperbaiki nilainya dan juga akan mempertanyakan mengapa nilainya kecil kepada gurunya. Lalu dia akan berusaha memperbaiki nilai tersebut dan juga akan berkompromi dengan gurunya. Lalu di dalam menghadapi tilang, dia akan mengambil sisi positifnya. Dia bersyukur bahwa dia tidak sampai kecelakaan atau tabrakan. Dia berpikir, ini hanya tilang, untung saya tidak kecelakaan mobil atau kecelakaan motor. Nah, lalu di dalam menghadapi temannya yang menolak saat dia menelpon, dia akan berpikir bahwa mungkin hari ini temannya pun sama seperti dia mengalami hari-hari buruk, sehingga dia berlaku seperti itu kepada dirinya. Lalu dia pun akan berencana untuk memperbaiki 3 keadaan tadi dan juga akan menemui temannya, lalu bertanya kepada temannya apakah sebenarnya yang terjadi dan memperbaiki kesalahpahaman di antara mereka. Nah, jadi akan terlihat jelas bahwa orang dengan tipe fixed mindset akan mudah menyerah dan juga akan cenderung menyalahkan diri sendiri, menyalahkan dunia, dan juga benci terhadap keadaan atau masalah yang dihadapi. Sedangkan orang dengan tipe growth mindset akan berpikir
bagaimana cara untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.